Is it on? Okay. Thank you. Selamat sore semuanya. Happy Christmas sama Merry New Year. Happy New Year semuanya. Amen, amen. Saya lihat fotonya luar biasa semuanya merayakan. Ada yang mesra, ada yang happy, ada yang luar biasa, luar biasa, luar biasa. God has given us reason to rejoice. Amen. Amen. Haleluya. Tuhanlah sumber daripada sukacita kita semua. Haleluya. Gak apa-apa dong, ya kan? Kita bersyukur sama Tuhan. Yang penting sah kan di mata Tuhan dan agama. Haleluya. Mending begitu daripada Oke, haleluya. Oke, semua siap? Ambil Alkitab, jangan pada ngecek skor, oke? Oke, ini kebaktian kita yang pertama di tahun 2016. Haleluya. Tengok kiri kanan bilang, ini 2016. Nah, in case ada yang lupa, checkbooknya masih 2015 mungkin ya, tolong diingatkan. Nanti gak bisa di-cashin sama bendahara ya. Oke. Hari ini kita bersyukur Tuhan melakukan perkara yang besar, perkara yang baru. Amin. Haleluya. Saya ingin share kepada Anda apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Judul daripada firman Tuhan hari ini saya beri judulnya counter culture ya, atau berlawanan dengan kultur atau budaya. Jadi it's about renewing old commitment ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, pikir mau khotbah apa ini tahun baru ya. Saya baca beberapa artikel dan menarik sekali bagaimana negara-negara di seluruh dunia ini merayakan atau punya tradisi untuk menyambut tahun baru ya. Saya baca di Siberia itu ada tradisi orang tuh biasanya kalau mau menyambut tahun baru ada tradisi mereka nyelam di danau yang beku gitu ya sambil pegang batang pohon ya. Habis di Siberia mau ngapain lagi, nggak ada Disneyland, semuanya es gitu ya. Jadi ya mungkin itu hiburan paling baik buat mereka gitu ya. Kemudian di Burma orang tuh saling mencipratkan air satu dengan yang lain untuk menandai tahun yang baru sudah dimulai. Jadi itu menandakan menyucikan jiwa gitu ya, purifying soul. Puji Tuhan kemarin di rumahnya Okta kita nggak ciprat-cipratan kan ya, nggak ya? Ya karena sudah dikuduskan di dalam Tuhan ya. Coba nanti yang punya rumah nggak kasih lagi tahun depan perayaan kalau kita ciprat-cipratan air ya. Orang Spanish itu punya tradisi makan 12 biji buah anggur sebelum jam 12 gitu, sebelum 11.59 gitu ya. Itu menandakan good fortune dan juga berarti tandanya 12 bulan yang akan datang ini akan mengalami hal yang baik gitu. Lucu ya. Orang macam-macam, padahal dia 11.59 say goodbye to problemnya ya, 12.01 problemnya dada-dada lagi sama dia gitu ya. Ya itu kalau kita sadar sebenarnya apa yang kita lakukan secara jasmani belum tentu memberikan sesuatu yang kekal gitu, yang pasti buat kita. Salah satu tradisi di Rusia itu adalah menuliskan pengharapan di dalam satu kertas. Kemudian semua mimpi dan harapan itu dibakar di atas botol gelas champagne yang mau diminum, dan waktu nanti toast jadi minum itu gitu. Nggak beda jauh sama kita opo-opo di Manado dan di Ambon ya. Kalau sakit tinggal tulis ayat firman Tuhan, bakar terus diminum gitu, nggak beda jauh memang. Yang menarik ada dua kultur nih yang dekat sama kita ya. Yang pertama di Filipina. Di Filipina nih orang yang punya rumah biasa kalau tahun baru nih mereka buka semua pintu dan semua jendela. Mungkin ini permulaan daripada awal istilah open house gitu ya. Buka semua pintu dan jendela untuk menandakan mengizinkan negative energy to live dan juga positive energy to enter gitu ya. Kalau di Indonesia hati-hati, yang masuk belum tentu positif dan belum tentu energi gitu ya. Bisa jadi maling, garong dan orang-orang lapar sekampung bisa pada masuk semua gitu ya. Nah, ini yang paling menarik, dicatat nih ya. Ini di Johannesburg, South Africa, Afrika Selatan. Mereka punya kebiasaan pada sebelum tahun baru itu, mereka membuang semua old appliances dan furniture out of the window, representing pepatah yang mengatakan out with the old and in with the new. Waduh,
Kalau itu kita ada di South Africa gitu, Johannesburg, saya nunggu di depan rumahnya Tante Foni. Kali Om John, Om Cho buang speaker gitu, buang mixer, saya tungguin aja di luar gitu. Out with the old, in with the new gitu ya. Jadi satu hal yang sangat menarik, kalau udah mau tahun baru nih, orang nih kelihatannya obses dengan hal yang baru gitu ya. Harus baru. Kalau perlu ke gereja dengan baju baru gitu ya. Coba show of hands hari ini siapa yang pakai baju baru, coba. Ya nggak usah diangkat lah, Siapa yang pakai baju baru, yang pakai HP baru, mungkin pakai iPad baru, atau singlet baru, nggak usah ya. Jadi ternyata ini ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, our society ini is obsessed with new things, ya. Saya bukannya nggak senang gitu ya mendapatkan hal yang baru, cuma hal yang baru itu tidak menjamin bahwa itu menjanjikan lebih baik daripada yang lama, ya. Belum tentu kita harus baru, itu tuh baru terus kita akan baik dan berfungsi ya. In fact, some of the old things that we have itu must be maintained, harus tetap dijaga. Ya, contohnya iman kita bukan iman yang baru, udah 8.000 tahun mungkin kebenaran dari iman kita ya. Bukan sesuatu yang baru. Kalau nyari yang baru nanti kita ganti-ganti tiap minggu agamanya. Itu karena tiap minggu ada pewahyuan yang baru selalu. Gitu ya. Tapi ini satu fakta bahwa society, masyarakat di mana kita hidup ini obses dengan hal yang baru. Gitu ya. Saya pernah dulu di California, tolong dicatat di California ya. Itu saya punya teman itu nggak mau ke gereja kalau dia nggak punya baju baru. Gitu ya. Saya bilang sama dia, Tuhan tuh nggak peduli kemejamu, Tuhan nggak peduli sepatumu, gitu ya. Saya berharap di gereja kita tidak ada peraturan itu, Pastor Ronald. Nasir tidak mengecek tagnya ini belinya kapan gitu ya. Karena pastor Anda pun bajunya ya paling ya. Kalau Anda perhatikan saya foto tiap minggu, nanti rotate. Sesudah 4 minggu, rotate itu lagi. Yang penting semangatnya baru dan rohnya pengurapannya baru. Ada amin semuanya? Ya, jangan seperti society kita gitu. In fact di dalam dunia medis ada satu istilah kejiwaan itu yang disebut neophilia ya. Neophilia itu adalah a love of or enthusiasm for what is new or novel. Atau dalam singkat cerita ini adalah disebut affinity for novelty. Jadi suatu kecenderungan atau dorongan yang kuat untuk mengasihi atau semangat kalau melihat sesuatu yang baru atau sesuatu yang menarik gitu ya. Novelty gitu ya. Nah ini kata novelty sendiri itu artinya begini. Novelty itu adalah sesuatu yang unusual, tidak biasanya, and entertaining that is popular for a short period of time. Ya. Jadi menarik ya. Jadi novelty itu adalah sesuatu yang tidak seperti biasanya, lain daripada yang lain, dan entertaining ya, menarik, dan juga populer, tetapi hanya untuk jangka waktu yang singkat. Ya. Jadi bahayanya ini adalah kalau kita ini adalah tipe orang yang selalu mencari pengajaran yang baru. Ya. Kita selalu mencari hal yang baru, kita cenderung mengesampingkan hal yang sebenarnya kebenaran, tapi udah lama, udah boring didengarnya gitu ya. Nah, dan ini sejalan dengan nubuatan di akhir zaman, dikatakan pada akhir zaman akan timbul guru-guru palsu, betul ya? Nabi-nabi palsu, dan mereka akan tampil dengan pengajarannya yang sangat hype, trendy gitu, catchy, dan mengesankan mungkin dengan theatrical act yang menarik gitu ya, membuat orang tuh merasa, wah ini nih yang baru nih, ya gereja mesti begini dong gitu ya, mesti menarik gitu. Pastor Ronald sekali-sekali pakai api gitu, pakai badut, pakai apa gitu ya. Jadi sesuatu yang baru. Tapi saya mau kasih tahu Anda, bahayanya kalau kita membangun diri kita, fondasi daripada kepercayaan kita dengan hal-hal yang tren atau populer atau novelty baru, itu jangan lupa ini kata di akhirnya, itu cuma bertahan untuk jangka waktu yang singkat. Ya, halo? Makanya nggak heran orang banyak hidupnya kalau berdasarkan hanya mencari sesuatu yang baru. Ada orang yang gitu loh. Oh kalau ada orang, saya punya teman yang istilahnya hobinya itu nggak bertahan lebih dari 6 bulan. Pernah nggak ngeliat orang seperti itu? Ya puji Tuhan kalau dia punya cash reserve yang banyak ya. Jadi minggu ini, bulan ini apa kita bilangnya flavor of the month gitu ya. Oh si itu flavor of the month, kita suka ngeliatin aja gitu. Flavor of the month-nya dia bulan ini adalah golf. Wah dia beli alat-alat golf yang luar biasa, yang paling hebat gitu, yang bagus banget. Padahal main juga belum tentu lurus memukulnya gitu ya. Dia mukul tetangga nangis gitu ya, padahal bola itu tetangga di situ gitu. Tapi karena dia ingin sesuatu yang selalu
Sebenarnya simple, di dalam dirinya ada satu hal kebutuhan yang tidak terpenuhi dan dia berusaha memenuhi itu dengan barang dan hal-hal yang entertaining, tidak tahu bahwa hal itu hanya sesuatu yang bertahan jangka waktunya cukup pendek, short time. Karena di dalam diri kita ada satu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh hal lain selain daripada satu relationship dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tidak ada amount, there's no amount of money, there's no amount of merchandise, hobi atau barang itu yang bisa mengisi lubang ini. Seorang filsuf terkenal Plato itu dia bilang di dalam hati manusia itu ada satu void, ada satu hollow, ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga selain oleh Tuhan. Human being are wired to seek God. Kita ini terhubung, terkondisikan, kita diciptakan sedemikian rupa ini kita perlu untuk seperti yang namanya rusa itu selalu dengan instingnya akan membawa dia untuk mencari air, mencari aliran air atau sungai. Kita juga seperti itu. Kitalah rusa itu. Ya, jadi kalau kita dalam hidup kita cuma mementingkan apa yang baru, hobi, gitu ya, kita akan jadi manusia makhluk bosan. Ya, penuh dengan kebosanan, sedikit-sedikit bosan, tidak pernah menetap, dan bukan hanya kita nih cepat bosan, kita pun jadi orang yang membosankan. Gitu ya. Not fun to be around with. Seperti yang saya cerita teman saya, nanti bulan depan dia golf nih, belum juga selesai. Udah ganti fotografi, dan dia beli kamera yang canggih-canggih. Ya bersyukurlah teman-teman yang di sekitar dia karena dapat hibah gitu ya. Ini lo mau nggak nih, gue udah nggak main nih golf. Oh ya boleh. Gue sih nggak main, tapi kalau lo nggak mau gue ambil, gue jual di eBay. Gitu ya. Jadi kan diberkati gitu ya. Nanti tinggal tungguin nih fotografi dia pasti juga boring ntar dia akan berhenti gitu. Gitu ya. Ya tapi karena kita teman yang baik ya kita nasihatin juga gitu ya. Kita nasihatin berkali-kali masih nggak mau. Nah, poin saya adalah gini loh. Ini nih apa yang saya ceritakan teman saya ini merepresentasikan the fabric of the society. Who is obsessed and consumed with materialism and always in search for the next best thing. Always in search of the next new things. Ya. Neophilia. Saya mau katakan kepada Anda, yang kita butuhkan ini bukan the next best thing atau the next new thing. Tapi seringkali mungkin yang saya bisa tawarkan hari ini di tahun yang baru ini, bukan new resolution, bukan new lifestyle yang kita perlu ambil. Tapi mungkin kita perlu lagi reaffirm, renew the old covenant, the old commitment yang kita sudah lupakan selama ini. Karena hal-hal yang sudah lalu itu bukan berarti kuno, bukan berarti old. Karena kalau tren itu mungkin selalu baru, tapi kalau principles itu dari zaman ke zaman sama. Hello? Semuanya ada di sini? Amen? Kalau principles are timeless. Oke? Trends come and go, but principles are timeless. What was true then is also true now, it will be true tomorrow and the rest of the year, the rest of the age. That's principle. Jadi prinsip di dalam firman Tuhan benar dulu, benar sekarang, akan benar selama-lamanya. Nggak bisa dibilang relevan. Nggak bisa dibilang itu benar buat kamu, belum tentu benar buat saya. Enggak, kebenaran itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita nih nggak mencari ini, tapi kita mencari yang istilahnya the icing of the cake, maka kita nih akan menjadi makhluk bingung dan cepat bosan. Ya. So, ada satu cerita, terutama buat kita di sini yang tinggal di New England yang mengalami curahan hujan dan juga winter. Ada satu instrumen di mobil kita. Berapa yang nyetir di sini? Boleh angkat tangan? Yang nyetir? Berapa yang disetirin? Wah, blessed are you. Syarisa kamu belum nyetir, jadi turunkan tangan ya. Dan tidak akan sampai... Jangan angkat tangan, nggak lucu. Ya. Yang nyetir tuh, orang yang nyetir tahu bahwa waktu kamu nyetir, itu yang penting tuh apa? Bukan cuma mesin. Jangan cuma kursi di vacuum, dibersihin gitu ya. Satu saat saya pernah nyetir gitu ya. Udah beres sih semua, udah ganteng, udah harum gitu ya. Bensin full. Begitu ini ternyata wipernya rusak. Dan hujan keras. Ini gak bisa jalan. Mau sepanjang jalan gini-gini gitu ya kan gak mungkin. Nah, Anda tahu yang namanya windshield wiper itu tuh adalah satu alat yang kita seringkali take it for granted. Kita kalau naik mobilnya nggak pernah kan meriksain wiper, bener nggak? Siapa yang sini meriksa wiper? Ya kan? Yang puji Tuhan. Bagus. Udah benar langkahnya Bu, diteruskan ya.
Kalau yang belum tuh biasanya kita umumnya yang kita cek kan kita ngaca, yang penting bodo amat mobil gimana, yang penting kita penampilan bagus gitu. Tapi ini nih sering kita take it for granted. Ini ada sejarahnya. Tahun 1902 seorang wanita bernama Mary Anderson, ya, usianya baru 36 year old. Dia inilah penemu daripada windshield wiper. Ya, jadi apparently zaman dulu mobil tuh ada, tapi it does not come with windshield wiper. Jadi tahun 1902 dia mengunjungi downtown New York pada saat hujan dan winter, dan dia ngelihat bagaimana chaosnya orang nyetir jadi kayak turtle. Kenapa kayak turtle? Karena orang nyetir tapi kepalanya muncul di jendela. Kebayang nggak tuh? Ya, atau kalau mobil ada yang split window, zaman dulu kan ada yang split window di tengah, yang satu bisa dibuka, yang satu bisa ditutup gitu. Jadi yang ini dibuka terus dia nongol dari situ, kayak turtle beneran sambil nyetir gitu. Dan singkat cerita banyak terjadi kecelakaan, banyak terjadi encok dan pegalino gitu ya. Banyak terjadi yang messy gitu lah ya. Sampai dia melihat, wah, there has got to be a better things of driving, better way of driving gitu ya. Ini kita sampai dia akhirnya pulang dan dia panggil inventor, dia panggil designer dan juga engineer, dan dia mulai come up with the basic replica of hand crank ya, manual wiper ya. Nah, singkat cerita dia temukan itu, kemudian dia patenkan tahun 1902. She hold the patent for the first manual windshield wiper. She hold the patent until 1920 ya. But what is interesting is that she offered that to many automakers ya, big automakers like GMs and stuff, Ford. None of them are interested. Nggak ada satupun dari mereka yang mau. Ya, windshield wiper itu baru diperkenalkan di dalam dunia otomotif tuh 20 years, 2 decades later after dia punya penemuan ini expired. Ya. Dan itu pun pada saat pertama diperkenalkan tidak available di semua jenis mobil, hanya di jenis mobil luxurious, mungkin yang kayak Cadillac gitu ya, Lincoln Town Car gitu, seperti itu. Yang di mobil biasa gitu ya, kalau Ford Pinto mah jangan ngarep deh gitu ya. Itu. Jadi sampai hari gini siapa yang beli mobil terus windshield wiper optional? Gitu. Oh, kamu beli apa? Lainnya iX, LX. Oh, LX basic, nggak ada wiper. Mending beli sepeda. Ya, sekarang tuh udah namanya basic, udah OEM, original equipment from manufacturer gitu ya, OEM, udah termasuk. Tapi singkat cerita, yang saya mau ngomong ini, sesuatu yang sangat berguna, sangat berharga dan akan menjadi kegunaan daripada banyak orang, itu belum tentu sesuatu yang baru, tapi bisa jadi sesuatu yang sudah lama tapi diperbarui kepentingannya, renewed, atau awareness-nya is being renewed ya. Karena wiper ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini konsepnya udah dari 1903. Tetapi baru menjadi penting tahun 1930. Jadi yang penting itu bukan cuma sesuatu yang baru. Tapi seringkali sesuatu yang sudah lama terlupakan atau tersisihkan. Ini yang perlu kembali dibawa ke pusat. Menjadi penting lagi. Jadi goalnya kita sebagai orang Kristen itu untuk make sure apa yang penting dan utama itu tetap penting dan utama. Ada amin semuanya? Bukan cuma sekedar hal yang baru. Karena kalau pursuit kita cuma hal yang baru, kita akan miss apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, sejalan dengan itu, saya ingin mengajak setiap daripada Anda hari ini, kita perlu untuk memperbaharui dan mensejajarkan, align ourselves with the guidance of the Holy Spirit. Apa yang Roh Kudus nih mau pimpin buat kita di tahun 2016 ini. Saya teringat akan satu ayat dari Wahyu pasal yang kedua, bisa buka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, dicatat saja ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, tapi saya akan baca hanya dari ayat yang keempat. Ini merupakan suatu teguran kepada jemaat di Efesus. Ini adalah seri daripada nubuatan dan visi penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam pengucilannya dia. Jadi malaikat Tuhan memberikan kepada dia nubuatan dan teguran ini. Jadi di dalam pasal-pasal ini Anda bisa lihat ada teguran kepada 7 gereja ya, 7 jemaat. Salah satunya adalah Efesus, ada Smyrna, ada Pamfilia, ada Pergamus ya. Ini salah satunya itu Efesus. Dan di Efesus tegurannya seperti ini bunyinya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Saya ulang lagi ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan begini, I have this against you. Jadi the angels of God, which is sebenarnya kalau di dalam kitab nubuatan, kitab yang color coded bahasa Inggris, ini semua hurufnya letternya merah. Many scholars believe it is Jesus himself that revealed himself to the apostle John in the island of Patmos. And this is what it says. It's like Jesus addressing the church in Ephesus. Yesus ini menegur gereja di Efesus dan dia katakan, this is my problem with you. You have abandoned the love that you had at first. Kamu ini sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Yang dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Nah kalau Anda lihat di dalam Alkitab, ini merupakan satu kontras. Karena kurang lebih 35 tahun sebelumnya, di buku Efesus, Paulus tuh tidak henti-hentinya mengatakan, aku bersuka cita apabila aku mengingat kamu. Paulus tuh menuliskan pujian yang luar biasa kepada kota Efesus. Dikatakan, Paul never stopped giving thanks to them because of their faith in Christ and their love for one another. Jadi Paulus itu tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena iman daripada gereja Efesus dan karena mereka tuh saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi 35 tahun kemudian ini yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Efesus. Ya. Jadi selama 35 tahun itu kasih mereka sudah menjadi dingin. Kalau Anda baca di ayat yang pertama, ayat yang kedua, Anda bisa lihat bahwa di awalnya itu di dalam nubuatan Efesus dipuji. Dia katakan, saya tahu bahwa kamu ini kerjaannya baik. Dan dikatakan begini ayat yang pertama, ayat yang kedua, I know your works. Jadi Tuhan tuh tahu apa yang kita kerjakan. Dia katakan begini, your toil and your patient endurance, how you cannot bear with those who are evil. Jadi gereja Efesus ini gereja yang berjalan di dalam kebenaran, righteousness. Nggak bisa mentoleransi orang yang berbuat jahat. Ya. Kemudian dikatakan, you have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. Ini gereja yang istilahnya boleh dibilang jadi doctrine buster. Ya. Kalau ada orang yang mengajarkan hal yang salah, ini jadi gereja pertama yang langsung menemukan dan menghukum mereka. Ayat yang ketiga, I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Jadi secara religion, secara tradisi, secara praktek agamawi, ini gereja yang sangat teratur dan sangat vibrant, sangat hidup. Tapi, ya ini ayat yang keempat. But, makanya dibilang, I have this against you. Jadi seolah-olah Tuhan bilang, kalau secara praktek aku gak ada komplain sama kamu. Tetapi secara hati, hatimu sudah tidak mengacu kepadaku. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma the hand that does the work or the head that does the thinking. But what's most important is the heart that is motivating the hand and guiding the head. Jadi yang penting itu bukan cuma head and hand, tapi juga heart. Dan di dalam kasus Efesus, the church in Ephesus has left the heart for Jesus. Udah nggak lagi melakukan yang mula-mula, udah nggak lagi meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan yang sangat menarik di sini dikatakan begini, untuk kembali kamu nggak cukup cuma membenarkan hati, tapi you have to do the works that you did at first. Hello? Makanya orang kalau bertobat nggak perlu cuma ya penting berdoa dalam hati, enggak. Kamu perlu ke gereja, perlu. You have to actually lift up yourself, go from the place where you are and move into the local, the geographic church. Perlu ke persekutuan, perlu ke prayer meeting. Nggak cukup cuma berdoa sendiri di rumah. Banyak orang bicara yang penting hati itu alasan mereka untuk tidak mau bergaul, tidak mau berjemaat, tidak mau fellowship, tidak mau melakukan banyak hal. Sebenarnya itu adalah cara mereka untuk berkata, leave me alone. Yang penting gua sama Tuhan. Itu kekristenan buatanmu sendiri. Kalau kekristenan menurut Alkitab nggak ada ruangan untuk itu. Karena kekristenan tidak dibangun untuk menjadi self-help medicine atau self-help religion.
Kekristenan adalah sesuatu yang harus terjadi di tengah kelompok kerumunan daripada orang-orang percaya. Christianity is never an individual self-help, whatever thing you want to call it. But Christianity, it's family. It is corporate fellowship. It is one another. Helping one another, loving one another, encouraging one another, rebuking one another. Oh, haleluya. Dan Rasul Yohanes menuliskan teguran ini luar biasa. I imagine dia waktu tulis ini juga mungkin gemeteran kali ya. Karena Tuhan tuh mengkritik mereka dan katakan, this is my beef with you. This is what I have objection of you. Kamu secara religius, secara liturgi, secara tradisi bagus, flying color. Tapi masalahnya kamu melakukan ini sebagai tradisi. Hatimu udah nggak ada di dalamnya. Makanya dikatakan begini, remember from where you have fallen. Pada saat kita melakukan sesuatu, sekelajin apapun, tapi hati kita sudah nggak ada di situ. Ayat 5 ini memberikan satu pewahyuan yang luar biasa buat kita. Dia katakan, please understand the depth of which you have fallen. Kalau Anda setia ke gereja tapi hatinya udah nggak di sini, ya, hatinya udah nggak di apa yang Anda lakukan, ya, orang tua tahu ya, anak kalau melakukan sesuatu tapi hatinya udah nggak di situ, kita semua tahu, betul nggak? Ya kan? Cuci piring, prang, gitu, atau pecah, ntar gompel, soal ini nggak bersih lah, kita udah tahu tuh hatinya nggak di situ. Masih melakukan sih ya, puji Tuhan, karena kan diktatorial gitu ya. Anak-anak pertama, they must learn by discipline before it becomes a delight. That's what we know. Pertama disiplin dulu. Those of you who are on headphones and translation, listen to me. You first need to learn discipline before it becomes a delight. Yes, mopping the floor is not fun, but it will shape your character. Look at Shaolin movie. Before you can defeat your enemy, you must first clean the temple. Carry the water. The gospel according to Z. Anyhow, you know what? Love is not passive because love is a verb. So you must do. And if you are restoring your first love, then you must go back to the first thing that you do. So go to church again, go to fellowship again, go to carousel again, go to prayer meeting again. Pray together again, confess your sin again, read the Bible again. That's what this verse is saying. You know, having an appearance of a church, having an appearance of Christianity, memiliki tampilan seperti gereja, memiliki tampilan seperti orang Kristen, tapi hatinya sudah tidak di situ. Inilah ayatnya. Dan kita nih bisa menjadi orang Kristen profesional, gampang kok. Tinggal pegang Alkitab, kelihatan nice, bau harum, ke gereja. Wah, saleh ini orang, saleh. Padahal namanya bukan saleh. Wah, ini Kristen, ini orang Kristen. Bukan, saya bukan Kristen kok, saya Sulvi. Pakai V, bukan pakai F. Yang nggak nangkap nggak boleh. Ya, jadi kita bisa, tapi lucunya gini, kamu ke McDonald terus kan nggak jadi hamburger. Kamu masuk garasi nggak jadi mobil, kamu juga ke gereja nggak jadi orang Kristen loh. Agak slow 2016 cara berpikirnya mungkin masih slow, masih starter. Let me repeat that again. You can go to church, does not make you a Christian. What makes you a Christian, a believer, is your heart. Amen? Jadi tahun 2016 ini mungkin bukan hal yang baru yang kita perlu adopsi, tapi hal yang lama yang sudah kita kesampingkan atau sudah lagi tidak penting buat kita. Saya aja sebagai gembala, ini tahun ke-18 buat saya untuk di Boston. Saya cek hati saya loh, ini kamu masih sungguh-sungguh gak nih melakukan ini? Apa kamu udah gak sungguh-sungguh nih baca firman Tuhan? Apa kamu udah ketahuan kan kalau hatinya sudah gak situ? Cepat marah, gak sabaran. Ya kan, dikit-dikit, wah malas, kasih orang lain. Hey, remember, this is a call that you answer. Ini adalah panggilan yang kamu jawab loh. Ini bukanlah hukuman yang ditimpakan kepadamu. Saya hukum kamu menjadi pastor di Boston, bukan. Ini adalah sesuatu yang terbuka dengan bebas dan kamu dalam kebebasanmu dengan sukacita kamu katakan, here I am. Because your heart, because you love God so much, you want to do whatever He calls you to do.
Halo? Pastor Ronald juga seperti itu. Kalau dia sudah mulai nggak sabaran, ya dia perlu cek lagi. Kasih yang mula-mula panggilan dia. Anda juga begitu. Dan bukan cuma masalah gereja-gerejaan loh. Kalau Anda datang ke kantor semua ember ditendang, mesin digampar gitu, perlu bertanya lagi, sebenarnya gue ke tempat ini ngapain gitu ya. Emang itu ATM tiap akhir minggu sudah dikasih cek? Enggak, you have to work. Why do you have to work? Because there is something in you. Ada sesuatu di dalam diri Anda, ada talenta, ada kekuatan, kemampuan, kepintaran yang perlu mengalir, nggak bisa berhenti sampai sini. Jadi tahun ini mungkin bukan hal yang lama, bukan hal yang baru, tapi hal yang lama yang kita sudah kesampingkan terlalu lama. Itu perlu kita perbaharui lagi. Ada amin semuanya? Supaya kita ini tidak menjadi seperti yang dikatakan ayat 5. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Dikatakan kamu bukan cuma perlu berubah, kamu perlu bertobat. Halo? Berubah saja tidak cukup, perlu bertobat. Ada amin semuanya? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, izinkan saya sebagai gembala Anda untuk menawarkan 3 hal ini. Ini bukan hal yang baru, ini hal yang lama. Tapi mungkin hari ini kita perlu perbaharui semangat kita. Kita perbaharui komitmen kita. Amin? Coba catat. Yang pertama, saya mau ajak Anda untuk, mari kita perbaharui komitmen kita untuk mengasihi firman Tuhan. Untuk mencintai firman Tuhan. Kita perbaharui komitmen kita untuk sungguh-sungguh menjunjung tinggi firman Tuhan. Ya. Buka sama-sama dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nanti Anda baca sendiri di rumah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dibilang begini. Berbahagialah orang. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, blessed is the man. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua. Tetapi yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Ada amin semuanya? Ayat firman Tuhan sangat jelas, nggak pakai tutup-tutup. Ini clear kok. Blessed is the man. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Blessed. Semua katakan blessed. Ya. Banyak orang tahun baru makin tahun berdoa supaya makin happy. Ya. Many people are in search of happiness. How many of you understand? What is more important is not for you to be happy, but for you to be blessed. Hello? Happiness is emotion, is very thin. Ya. Happiness apa? Bahasa Indonesia apa ya? Sukacita atau kesenangan gitu ya, bukan sekedar kebahagiaan mungkin ya. Itu tuh cuma temporary. Yang tadi saya bilang novelty apa? Is a pursuit of something entertaining, unusual, that only will be for a short period of time. Ya. Jadi kalau yang dicari happiness nggak akan bertahan lama, nggak akan bertahan lama. The first sign of trouble, ya, mobil ketabrak atau tagihan datang, hilang kebahagiaan itu, hilang sukacita. Pernah nggak? Bangun pagi very optimistic, oh puji Tuhan, haleluya, nyanyi-nyanyi Hillsong dari A sampai Z dinyanyiin, begitu buka pintu, ternyata windshield mobil pecah karena ada dahan jatuh. Langsung berganti ke kitab Ayub. Why Lord, kenapa Tuhan, kenapa, mulai. Jadi kalau kebahagiaan itu is very thin, very unpredictable, sangat mudah switching channel dari A ke Z tuh cepet banget. Itu kebahagiaan. Ya, dan banyak orang tuh fokus dalam hidupnya supaya bahagia. Doakan supaya kami bahagia, Pak. Doakan supaya pernikahan kami bahagia. Saya nggak mau doain kamu supaya bahagia, supaya pernikahan bahagia. Nggak mau. Nggak mau. Saya mau doakan supaya kamu diberkati.
Karena kalau kamu diberkati oleh Tuhan, kamu pasti bahagia. Dan kebahagiaan oleh karena Tuhan memberkatimu, sekalipun kamu nih gak punya uang, sekalipun sepiring berdua, tinggal di gubuk derita, tetap bahagia. Oh gak yakin? Gak yakin. Saya pernah ngalami sama istri saya, belum punya anak. Waktu kita pindah ke Boston, nginep ya karena semuanya student jomblo ya, belum ada yang sudah menikah. Ya udah dipecah. Jadi saya tidur di sofanya salah satu anak, dia tidur di sofanya anak perempuan. Karena kita menjawab panggilan Tuhan gitu ya. Di California punya 4 bedroom house, 3 car garage gitu. Pindah ke Boston memanggil panggilan Tuhan, tidur di futon. Pagi-pagi yang bangunin bukan waker, anjing piaraan jemaat saya. Apa ini gitu ya. Tapi bahagia tuh. Gak punya uang nikmatin kota Boston ya kan. Paling sengsara itu adalah udah gak punya uang, terus tinggal di kota yang indah gitu. Sengsara itu sebenarnya. Tapi kita berdua pegangan tangan gitu. Ya nikmatin aja. Ini kan bukan karena kita kemakan pizza kebanyakan terus besoknya bangun kita ke Boston yuk. Enggak, bukan karena gitu. Karena kita berdoa bergumul dan kita yakin pimpin kita ke sini. Sekalipun kita gak punya uang, kita bahagia. Bahagia. Nggak punya mobil, bahagia. Amel udah segede apa, udah kayak drum band. Nggak punya mobil, masih perlu laundry, seret-seret sendiri. Winter di Boston. Bahagia, bahagia. Karena apa? Because we are blessed. Jadi gini, jemaat yang dikasih Tuhan, saya kasih tahu rahasia kepada Anda. Daripada kita ngoyo-ngoyo, berdoa, Tuhan berkati apa yang aku lakukan. Daripada kita pusing, minta Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Mendingan kita fokus melakukan apa yang kita sudah tahu pasti Tuhan berkati. Ya kita gak perlu doa, Tuhan berkatin apa yang saya lakukan. Prayer group itu diberkati Tuhan. Jadi udah gak perlu doa, datanglah prayer group, kamu pasti diberkati. Halo? Ke gereja itu Tuhan bilang jangan meninggalkan pertemuan peribadatan. Betul kan Ibrani 10 ayat 25. Daripada kamu, kalau kamu udah mulai ragu, kira-kira Tuhan berkatin gak nih ya? Ya jangan dilakukan. Yang kamu sudah tahu Tuhan pasti berkati, ya lakukanlah itu. Mengampuni itu udah pasti ada berkatnya Tuhan, ya lakukan itu. Kamu pasti bahagia. Memberi, wah apalagi. Itu di dalam firman Tuhan dijamin, kamu pasti bahagia. Pernah gak kamu berpisah dengan uangmu dan kamu bahagia? Nah kalau belum pernah, alami di dalam Tuhan. Daripada diambil oleh tukang rentenir, ya kan? Mendingan memberi dengan sukacita dan kamu alami, kamu berpisah dengan uangmu, tapi tetap bahagia. Daripada kita berdoa, Tuhan berkati apa yang aku lakukan. Mendingan kita melakukan fokus kepada hal yang kita sudah tahu Tuhan berkati. Karena kita tahu Tuhan ada di dalamnya. Oh, if you're not excited, then you're not alive. You have to focus, cari apa ini. Makanya baca firman Tuhan. Kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Ini dalam firman Tuhan ini jelas. Blessed is the man, ayat yang kedua. Orang yang diberkati itu orang yang seperti apa? Orang yang kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Ya daripada Tuhan berkati apa yang saya lakukan. Mendingan kamu merenungkan firman Tuhan deh. Karena perbuatan kamu ini akan penuh dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Are you listening, church? All of you young people who are jomblo and looking for pasangan hidup, ya. Jangan missionary dating and then Tuhan, pakai aku untuk memenangkan dia. Kalau mau penginjilan aja, jangan missionary dating. Ya, syukur-syukur kalau Tuhan pakai. Kalau enggak, ya kan? Yang penting kamu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan Tuhan berkati Tuhan this jerk. Berkati, bless this jerk, Lord, so that this jerk can be my husband. Or bless this sleazy goofball women, so can be my wife. Mendingan kamu cari yang benar-benar udah tahu adalah memberkati Tuhan dan sama-sama di dalam Tuhan. Kamu udah gak perlu pusing lagi dia diberkatin Tuhan atau enggak, betul gak? Saya paling capek kalau orang udah dalam Tuhan udah lama, ya sama Pastor Ronald juga. Ini kita pastor paling capek. Udah tahu firman Tuhan, tapi pastor, tapi ya kalau dia mau berubah, nggak boleh ya pastor.
Bunglon tuh juga bisa berubah lagi. Lo mau kawin sama bunglon? Dengarkan baik-baik ini anak muda. Kamu jangan marry weak loh. Jangan menikah dengan keadaan yang weak. You have to marry strong. Because you are building a generation. My prayer is from this house, pernikahan akan strong. Keturunan ini akan strong. Ada amin semuanya? Keluarga ini makin diperkuat, makin bertumbuh dengan luar biasa. Ini resolusi kita tahun 2016, bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang lama yang perlu dipentingkan lagi. Let's find what it is that God is blessing, and let's do it with all of our heart. We know we will be blessed. We know we will be happy. Dan ini firman Tuhan. Saya mau ajak setiap Anda untuk kembali kepada firman Tuhan. Mari, Anda kalau baca novel bisa selesai. Sebulan kah, 2 bulan. Berapa banyak di sini yang sudah membaca Alkitab sehabis. Dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa banyak yang sudah membaca Alkitab selesai. Anda sudah jadi orang Kristen berapa lama? Saya challenge Anda, kalau Anda belum pernah membaca firman Tuhan, selesai. Come on, tahun 2016 ini waktu yang baik. Ini hari ini kan ini is the beginning of opportunity, betul nggak ya? Ini baru hari keberapa nih? Hari ketiga dari 2016 ya. Tapi jangan salah loh, kamu kedip tahu-tahu udah bulan Juni loh. Bener, waktu tuh kayak begitu. Bener nggak? Saya sering dapati kok di gereja, ih pastor udah summer aja, emang salah gua? Lu yang tidur. Kita jangan kedip, ntar tahu-tahu miss loh, cepet. Mulai dari sekarang, katakan semua sama-sama, mulai sekarang. Ayolah baca firman Tuhan, kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Mau nanti di rumah sakit dibacain orang yang kunjungin kamu? Ya sekarang lah, kamu masih sehat, masih bisa. Baca firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Maka kamu akan diberkati, kamu akan happy. Rather than being concerned with God blessing what you do, it's better for you to focus on doing things that you know God is blessing. Ada amin semuanya? Alright, yang kedua saya mau ajak Anda, mari kita perbaharui komitmen kita untuk fokus kepada Yesus. Marilah, let's focus on Jesus. Ada amin semuanya? Mari kita fokus bukan kepada agama, bukan kepada tradisi, pada ritual, tapi kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah a person. Dan dia tuh ada di sini, dia mau membangun hubungan yang intim dengan Anda. Di Alkitab dikatakan pada saat terjadi penghakiman di surga, itu dikatakannya Tuhan gak bilang, bukannya Tuhan bilang, I do not know what you are doing, tapi dibilang, I do not know you. Berarti aku gak kenal kamu. Itu kan term relationship. I'm sure Jesus know seberapa sering kamu ke gereja, persembahan yang kamu berikan. I'm sure dia tahu. Tapi gereja Efesus pun seperti itu dan ditegur sama Tuhan. Kamu kalau perbuatan sih A+. Tapi hatimu sudah tidak di situ. Mari kita fokus kepada Yesus ya. Saya mau ajak Anda nanti di rumah baca ya. Buka dari Mazmur pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Tadi itu yang pertama ya. Matius pasal yang pertama, catat aja. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25 nanti di rumah baca. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Ya. Kalau Anda lihat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 25, ini sedang berbicara silsilah daripada Tuhan Yesus. Genealogy of Jesus Christ. Jadi, the lineage of Jesus Christ. Yesus itu dari keturunan mana datangnya? Saya waktu pertama bertobat baca ayat, semangat, tapi begitu sampai Matius 1, saya bingung. Tuhan kurang kerjaan amat sih, yellow page kok dimasukin ke dalam Alkitab. Gitu ya. Ini namanya si ini, anak dari ini, lahir dari ini, istrinya ini. Ini kan yellow page kan. Enggak sekalian nomor teleponnya Tuhan begitu. Tapi saya waktu itu nggak ngerti. Sekarang nih baru saya ngerti bahwa di dalam setiap penulisan nama-nama ini Tuhan ini punya satu misi yang sangat baik. Dan ini encouraging setiap daripada kita. If you are here tonight, hey listen. Don't be distracted. If you are here tonight, I want you to listen to this. Okay? Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Listen to this. Don't be distracted. Ini penting banget. Karena di dalam message ini,
ini akan memberikan suatu penguatan buat Anda. It will strengthen you, it will motivate you, sehingga Anda tidak akan menjadi orang Kristen yang lebay. Yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit Tuhan. Ya, ini cerita yang luar biasa. And you and I can relate. Kalau Anda lihat ya, dalam Matius 1, ayat 1 sampai 25. Mulai dari Adam, ujungnya Yesus, betul kan? Tapi di tengah-tengahnya, nama-nama yang dia sebut di situ, itu yang perlu Anda perhatikan. Pada waktu saya belajar ini, saya lihat lagi. Saya perhatikan bahwa di dalam silsilah Tuhan Yesus, di situ disertakan nama Tamar. Yaitu seorang adulteress, orang yang berzina. Kemudian di situ ada nama Rahab. Rahab itu siapa? Rahab itu adalah pelacur. The prostitute who ended up marrying Salmon, and dengan Salmon dia dikaruniai anak Boaz. Ya. Kemudian di situ juga ada seorang Ruth. Ruth itu siapa? Ruth itu bukan orang Yahudi. Dia orang kafir, orang Moab. Kemudian di dalam situ, nah ini yang paling seru. Ya. Ada Solomon. Solomon itu siapa? Solomon anak Daud daripada selingkuhannya dia. Ini begitu penting. Anda bisa lihat bahwa Tuhan itu begitu menghormati kebenaran. Bahkan dia pun tidak mengesampingkan kebenaran dari penulisan ini. Kalau Anda lihat ya dalam bahasa Inggrisnya di dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-6 dibilang begini. Jesse the father of David the king. Jadi Daud raja. Daud sang raja. Karena nama David itu waktu itu sangat common. Tapi ini David the king. And David, listen, was the father of Solomon by the wife of Uriah. Jadi nama Bathsheba nggak even ditulis. Tapi yang Tuhan taruh apa? Salomo, yaitu yang dilahirkan dari istri Uriah. Kebayang nggak? Tuhan itu, kamu boleh, orang lain boleh curang kepada Anda, sekalipun Anda mati, namamu tidak akan terlupakan. Namamu tidak akan terlupakan. Sama Tuhan nama Uriah masuk nih. Karena dia sudah dizolimi gitu ya sama Daud gitu ya. Malah nama Bathsheba yang gak masuk. Kebayang gak? Bathsheba aja dan Uriah itu yang sebenarnya gak berarti banget gimana ya. Tapi masuk loh. Pesannya apa buat kita hari ini? Ya. Ini yang saya mau Anda ingat ya. Bahwa Tuhan ini memakai God uses sinful and broken human beings. Itu di bawah ada tanda kurung, bisa masukin sendiri nama kalian, nama Anda dan saya. Saya sudah tulis nama saya situ. Karena ini adalah, ini kalau mau ngomong pendosa paling besar, orang yang broken ya, penuh dengan cacat, orang yang munafik, orang yang bersalah. Ini orangnya. Tapi Tuhan bisa ubah saya, Tuhan bisa pakai saya. Tuhan bisa pakai Pastor Ronald, Tuhan bisa pakai Anda semua. Kenapa? Karena Yesus itulah pengharapan kita. Yesus itulah kuncinya. Jesus is the climax of history. History from events happening, becoming his story. Jesus is the climax, the culmination. Titik daripada sejarah itu berhenti di Yesus. Karena begitu Yesus hadir, semua yang buruk yang terlupakan itu, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Dan Yesus itu juga yang menjadi garansi buat kita untuk semua janji Bapa. Anda ingat gak firman Tuhan katakan, Jesus, through Jesus Christ, all the words and promises of the fathers are yes and amen. Melalui Yesus semua janji Bapa adalah ya dan amin. Ada amin semuanya? Jadi kalau kita hari gini, kita gak perlu hal yang baru, kita gak perlu Mesias yang baru, kita sudah punya Yesus. Mari kita fokus kembali kepada Yesus, mari kita kembali mengutamakan Dia, mari kita mengasihi Dia, mari kita menghormati Dia. Mari kita sungguh-sungguh meninggikan Dia. Mari kita berikan Dia tempat yang seharusnya, yang selayaknya diberikan buat Dia. Mari kita perhatikan Dia. Mari kita cintai Dia. Anda tahu nggak nama Yesus itu artinya apa? He will save His people from their sins. Itu sebabnya we need to focus on Jesus. Karena Paulus dapatkan itu dengan benar. Apart from Christ, I cannot do anything. Apart from Christ, it's a hopeless life. But I can do all things through Christ who gives me strength. So church, let's go back to Jesus. It's all about Jesus. It begins with Him. It's about Him in between.
And in the end, it's gonna come up to him. It's gonna glorify him. He's gonna come again on the second time to reclaim his throne of glory. Dia akan datang kembali untuk mengambil tahta kemuliaannya di tengah-tengah dunia, membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Pada saat dia tergantung di kayu salib dan dia katakan, it is finished. It is finished. Nggak ada yang bisa kasih tanda koma. Nggak ada yang bisa lanjutkan. Semua sudah berarti, semua sudah berhenti, semua sudah selesai. Dosa sudah selesai oleh karena Yesus Kristus. Dosa masih bisa terjadi dalam hidupmu, tapi kuasanya tidak lagi akan mematikanmu. Ada amin semuanya? Dunia boleh mengambil nyawamu, tetapi dunia tidak bisa mengambil rohmu. Kenapa? Karena Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak duka cita, tidak kemiskinan, kelaparan, gempa bumi, kematian, persekusi, aniaya. Nothing in this world can separate us from the love of Christ. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak mau Anda fanatik dengan gereja Anda. Saya nggak mau Anda fanatik dengan agama Anda. Tapi Anda harus punya fokus kepada Yesus. Because it's not religion that will save you. It's not tradition. It's not ritualism. But only your undying devotion to Jesus Christ. Your Lord and Savior. The lover of your heart. Savior of the whole humanity. The hope of the whole universe. Jesus Christ. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Mari. Dialah yang menghampiri Anda. Sebagaimana dia menghampiri Maria. Dialah yang menghampiri Anda sebagaimana dia menghampiri para rasul, para nabi. Dan hari ini saya percaya the same God who did all those things that you read in the Bible is still alive and well. Dan dia ada di sini. Dan dia siap untuk melakukan apa yang sudah menjadi doa-doa Anda. Saya percaya 2016 kami doakan supaya ini jadi tahun di mana setiap jemaat boleh mengalami personal encounter with Christ. Mengalami sungguh-sungguh lawatan Allah yang secara pribadi. Ada amin semuanya? Yang terakhir, mari kita renew, kita punya komitmen untuk menyelesaikan mandat yang dia sudah berikan kepada kita. Carry out his mandate. Kita ada di dunia ini tidak kecelakaan, bukan karena kecelakaan. Dan kita ada di dunia ini bukan hanya karena supaya kita ini sekedar hidup dan kemudian mati. Tapi ada purpose. There is a great purpose. There is attached on us being here. Dan di dalam Alkitab ada 3 tema ini yang kita perlu selalu ingat. Yang pertama adalah Great Commandment atau perintah agung. Yang kedua adalah Great Commission atau amanat agung. Yang ketiga adalah cultural mandate, ya, mandat budaya. The Great Commandment itu Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kekuatanmu. Dan kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nggak ada gunanya kamu ke gereja rajin, tapi kamu di luar gereja benci orang, ngata-ngatain orang, ngutukin orang, gosip, nggak mau mengampuni orang, nggak ada gunanya. Yang paling penting adalah kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Jangan lupa ini, jangan pernah lupa. Come on, church. Tahun 2016 saya berdoa gereja Rochester City Blessing Church, setiap daripada Anda ini lebih loving kepada orang lain. Ada amin semuanya? Did you hear what your pastor just said? Rochester City Blessing Church. Tahun ini mari jadikan tahun di mana Anda lebih mengampuni, lebih mengasihi orang lain. Loving other people. Bagaimana orang ini mau tertarik untuk mengikuti juru selamatmu? Kalau kamu aja pelayan yang di depannya itu galak banget. Kebayang nggak? Dulu di Indonesia ada satu jalan yang isinya soto semua. Soto kumis lah, kumis ini, kumis itu, kumis ini. Ingat nggak Jalan Kendal tau ya? Dekat Taman Eden. Taman Eden. Taman apa tuh yang... Ya yang tahu kok tahu ya. Saya lupa itu namanya taman segini. Itu semua tuh satu jalan semuanya soto dan sotonya ada kumis ini, kumis itu. Dan di depan saya lihat itu pelayannya. Dan semuanya kalau jalan situ pasti kayak di Mangga 2 dari lorong ke lorong gitu. Boleh kak, mari kak, silakan kak, ayo kak, boleh. Gitu. Jadi dia ditawarin gitu. Kebayang gak kita semua ini yang ada di depan gereja Tuhan. Kita mau membawa orang masuk ke dalam kerajaan, tapi kita galak, bete. Jutek. Apa lo? Apa dia lihat? Kenapa lu ngeliat gereja gue? Gitu ya. Aduh, mana orang tuh mau masuk? Ya. Kita nih adalah tampilan depan daripada kerajaan Tuhan. Kalau kita lecek, orang gak bakalan masuk. Ada amin semuanya?
Jangan sampai gara-gara kita orang tidak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Come on, let's make a commitment 2016. Let's love people better. Ya. Dan yang kedua nih mandat amanat agung. Matius 28, 18, 20. Firman Tuhan katakan segala kuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi ini sudah diberikan kepadaku. Itu dikatakan oleh karena itu pergilah. Semua katakan pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan, baptislah mereka di dalam nama. Setiap daripada Anda dan saya nggak bisa lari dari ini loh. Satu saat kita akan bertemu dengan Tuhan di surga. Ini yang akan menjadi, ini yang akan diperiksa. Ini yang akan menjadi ujian buat kita semua. Yang terakhir cultural mandate. Kejadian 1 ayat 28 sampai 30. Sesudah Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa, dia katakan beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Semua, ada amin semua. Jadi Tuhan menciptakan bumi yang adalah miliknya dia. Dikatakan the earth is the Lord and the fullness thereof. Jadi bumi adalah miliknya dan semua yang ada dalamnya. Tapi kemudian dia serahkan kepada Anda. Jadi Anda dan saya itu adalah caretaker. We are stewards, we are manager. Jadi tugas kita untuk mengelola, menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini ada mandat budaya. Kata mengelola atau mengerjakan tanah itu adalah kultura dalam bahasa aslinya. Itulah dasar dari kata culture. Basically manusia, setiap apa yang dia lakukan itu menjadi budaya. Contohnya simple. Kalau Anda sebagai bapak di rumah makan megang sendok sedemikian rupa, anak-anak Anda yang ngelihat Anda dari bayi itu juga akan ikut. Itu akan menjadi budaya di rumah Anda. Ngerti gak? Itulah manusia. Apa yang Anda lakukan menjadi budaya. Ya. Nah, Tuhan mau kita nih menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan budaya yang baik, budaya kerajaan. Karena di dunia ini banyak budaya yang hancur, banyak budaya yang rusak, betul? Banyak budaya yang gak benar. Jadi kita nih punya mandat untuk kita nih bisa mengubah apa yang dunia nih arahkan menuju kematian, tapi dengan kuasa di dalam Tuhan, kita mengubahnya menjadi kebaikan. Kita Roma katakan jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini kita punya mandat, ya. Adam diberikan mandat itu di taman, tapi dia gagal oleh karena dosa. Yesus memulihkan semua hak mandat itu kepada kita di kayu salib. Apa yang bermula di taman, itu akan berakhir di kota. It begins in the Garden of Eden, it will end in the New Jerusalem. Berarti taman ini harus diolah menjadi kota. Siapa yang akan mengolahnya kalau bukan Anda dan saya? Berarti ada satu mandat yang diberikan kepada kita dan kita tidak bisa hidup di dunia ini enak-enak saja, santai-santai saja. Selama kita masih hidup, ada banyak hal yang kita perlu kerjakan. Secara lokal, apa mandat Anda? Ya, Anda tinggal di kota di mana Anda berada. Jadikan kota ini lebih baik karena Anda ada di dalamnya. Jadikan pabrik Anda ini jadi tempat yang lebih menyenangkan karena Anda bekerja di dalamnya. Jadikan apartemen daerah kompleks di Anda itu jadi lebih bersih, jadi lebih enak karena Anda ada di dalamnya. Jangan gara-gara lu tinggal situ jadi sumpek. Orang pada pindah semua gara-gara dia masuk. Jangan gara-gara kamu orang pada keluar semua, orang pada nggak senang kerja di situ. Gara-gara sejak kamu kerja sesak napas di pabrik gitu ya. Jangan malu-maluin loh. Bukan Anda memalukan gerejamu, Anda memalukan nama Yesus. Come on church. Hari ini mungkin kita sudah tidak lagi seperti teguran kepada Efesus. Kita udah gak lagi cinta firman Tuhan. Mungkin kita udah gak pernah baca firman Tuhan lagi. Jujurlah. Saya sendiri bertobat. Saya perlu membaca firman Tuhan lebih lagi. Ya, saya mau fokus kepada Yesus. I want to court Him even more. Saya mau mencintai Dia lebih lagi. Dan ini juga kebenarannya buat kita yang sudah menikah, itu adalah untuk istri kita atau suami kita ya. Kita nggak akan pernah berhenti pursuing Christ. Hello? We never stop pursuing Christ. Dan kita ini adalah mempelai Kristus. Berarti di dalam kehidupan kita bersama dengan istri kita, suami kita juga nggak pernah berhenti. Anda boleh tua, Anda boleh usur, boleh rambut putih, kumis putih, tapi kasihmu itu selama masih hidup. Ingat janji pernikahan kita. Jangan pernah lupa janji mula-mula. Ada amin semuanya. Sampai kapan? Encok menghalangi kita. Sampai katarak memisahkan kita. Sampai income. Sampai apa? Sampai winter
Sampai apa? Sampai third shift, second shift, sampai apa? No, I'm saying this because, in truth there are so many things yang kita taruh sebagai alasan yang kelihatannya sah. Membuat kita untuk tidak terus bertumbuh dalam kasih dengan istri kita. Janji kita yang mula-mula adalah, nggak tahu Anda siapa yang nikahin. Tapi kalau di gereja ini dan saya waktu dinikahin janjinya, sampai maut memisahkan kita. In late term, sampai mati. Until death. Nah, karena sekarang belum mati, coba cek masing-masing, cek pulse-nya. Masih belum mati. Berarti kita masih terus continue to pursue. Biasanya begitu anak-anak lahir udah mulai nggak mengejar istri. Gitu ya, udah mulai nggak sering flirt sama istri lagi atau suami. Flirtnya sama anak. Ya. Atau yang parah lagi sama istri orang lain, parah kan. Ya, makanya saya senang itu tahun baru. Harus terjadi itu kemesraan itu harus nggak pernah berhenti. Thank you for giving example. Perlu lebih sering lagi itu. Ya kenapa takut mencium istri sendiri? Orang istri sendiri kok yakin kan istri sendiri itu kan? Kan istri orang lain. Kalau istrinya orang lain ya perlu takut. Istri sendiri kok. Orang Indonesia, kita jangan munafik lah, kita bilang kita orang timur. Kelakuannya orang Indonesia juga banyak yang lebih gak bener. Kalau untuk istri, pokoknya kasihilah dia dengan sebaik-baiknya. Jangan irit-irit kalau sama istri. Amin. Boleh agak dibalik sedikit sama? Kalau sama suami, jangan irit-irit lah. Thank you. Ada amin semuanya? Ya kira-kira karena gambaran kita mengasihi Yesus seperti itu loh. Seperti itu. Kita nih gak ada yang akan dibilang keponakan Yesus, gak ada. Gak ada yang dibilang misan saudara jauh, twice removed dari Yesus, gak ada. Semuanya adalah mempelai Kristus. Jadi kita perlu benar-benar nih di dalam konteks relationship benar dan ngerti. Bagaimana kita membangun relationship kita, seperti itulah kita relate dengan Tuhan kita. If you will never stop pursuing Christ, focusing on Him, then you should never stop pursuing your wife or your husband. Harus terus. Ada amin semuanya? Sekalipun sudah 3 anak, 2 anak, dari size 0 ke size 18, nggak masalah. Tetap harus. Ya, dari tadi sweater sampai jadi goni, nggak masalah. Tetap harus. Sampai maut memisahkan kita. Apalah artinya beberapa pound? Yesus sudah mati kok di kayu salib. Everything is possible. Ada amin? Ada amin gak nih? Tolong dicatat, ada amin katanya. Oh, haleluya. Mari tahun ini, we don't need new things. Tapi mungkin kita perlu revisit the old things yang kita sudah lupakan. And let's renew that. Mari kita mengasihi firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Yesus. Dan mari kita ingat akan mandat yang Tuhan berikan. Supaya kita gak hidup santai. Selama masih ada umur, selama masih ada kemampuan, mari kita berkarya buat Tuhan. Ya, I know some of us are struggling with status. Ya, immigration and stuff. Pesan saya buat Anda, jangan sampai hal ini melumpuhkan daya kreasi Anda. Tapi teruslah berkarya. Anda ada di sini oleh karena tujuan Tuhan. Terus berkarya. Dan muliakanlah Kristus di dalam apa yang Anda lakukan. Jangan mencari bahagia, tapi lakukanlah apa yang diberkati Tuhan. Maka Anda akan diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. You can speak better than I can speak, Lord. I pray, Lord, that you will speak into the heart of your people. What we need is not another new resolution, another new thing, another new novelty stuff, so God. Kami gak perlu tren baru, mode baru ya Tuhan. Tapi yang kami butuhkan adalah kembali memegang erat nilai-nilai yang selama ini kami sudah ketahui, yang mungkin sudah kami kesampingkan. What we need to do is to reinforce the old commitments that we have forgotten, oh God. We need to go back to our first love again.
Biar Rochester City Blessing Church boleh menjadi gereja yang mencintai firman-Mu Tuhan. Firman-Mu. Your word, oh God. May Rochester City Blessing Church becoming a Bible believing and Bible loving church, oh God. And Lord, biar tahun ini, tahun 2016, boleh menjadi fokus kami ya Tuhan. Resolution kami untuk boleh fokus on Jesus. Getting to know Jesus. Mengenal Kristus. Membangun hubungan yang erat. Lord, I pray, oh God, that you will, bahwa setiap jemaat di sini boleh mengalami lawatan pribadi masing-masing. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Tuhan, Kau jamah setiap pribadi yang ada di tempat ini. We long to have an encounter with you. Jesus, it's not religion we are after, but it's relationship, oh God. Lord, reveal yourself, oh God. Reveal yourself in our prayer. Nyatakan dirimu di dalam doa kami, di dalam pemahaman Alkitab kami ya Tuhan, di dalam persekutuan kami. Lord, give us a personal encounter. The same encounter that Moses experienced. The same encounter, oh God, that Zacchaeus experienced. The same encounter that the woman at the well experienced. Lord, Tuhan, biar setiap jemaatmu boleh mengalami personal encounter with Jesus Christ. Hari ini Tuhan. Dan Tuhan, hari ini hamba berdoa biar tidak ada satupun dari kami yang lupa akan amanat agung, the mandate that you have given to us, ya Tuhan. We thank you, Lord, in Jesus' name. All God's people said, amen. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan.